Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ayuandini Sutrisno, NPM 2115310034 dari Universitas Pembangunan Pancamudi Medan, jurusan Manajemen. Dengan dosen pengampu Ibu Noni Ardian, SAMM. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yuk langsung kita simak aja videonya bersama-sama. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah melalui perbandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, biasanya secara sederhana dengan penggunaan yang terbatas. Dengan adanya bahan analisis ini dapat membantu dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat juga sebagai dasar perumusan kebijakan di masa yang akan datang. Tujuan analisis yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintahan daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya. Dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat 3 cara teknik analisis, yaitu yang pertama analisis horizontal, merupakan analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dari tren sebagai dasar evaluasi dan prediksi akan keadaan di masa mendatang. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis ini dengan melakukan perbandingan antara akun-akun dalam satu periode pelaporan. Yang ketiga yaitu ada analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar akun-akun. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio. Yang pertama yaitu ada rasio kemandirian. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah. Rumus rasio kemandirian yaitu pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman dikali 100%. Untuk kriteria rasio kemandirian sendiri yaitu di mana 0% sampai 25% itu dikatakan rendah dengan pola hubungan instruktif. 25% sampai 50% itu rendah dengan pola hubungan konsultatif. Lalu untuk 50 sampai 75% itu sedang dengan pola hubungan partisipatif. Kemudian 75% sampai 100% itu dikatakan tinggi dengan pola hubungan delegatif. Kedua yaitu ada rasio efektivitas, di mana rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Untuk rumus rasio efektivitas yaitu realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali 100%. Untuk kriterianya sendiri yaitu jika di atas 100% dikatakan sangat efektif, di 100% dikatakan efektif, 90-99% dikatakan cukup efektif, sedangkan di 75% sampai 89% dikatakan kurang efektif. Jika di bawah 75% dikatakan tidak efektif. Yang ketiga yaitu ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Untuk rumus rasio ini yaitu biaya pemerolehan PAD dibagi realisasi PAD dikali 100%. Untuk kriteria sendiri yaitu di mana di bawah 10% dikatakan sangat efisien, jika 10-20% dikatakan efisien, 21 hingga 30% dikatakan cukup efisien, jika 31-40% dikatakan kurang efisien, jika lebih besar dari 40 dikatakan tidak efisien. Sekian penjelasan terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Terima kasih.